Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Akmal Reman Sawandira dengan NIM H105121080 dengan teman saya Irfan Aji Kusuma dengan NIM H10512111079 akan mempresentasikan ujian akhir semester digital forensik kami dengan judul laporan analisis forensik jaringan. Pada abstrak, tujuan dari analisis ini adalah untuk mengakuisisi serta menganalisis lalu lintas pada jaringan Wi-Fi di area laboratorium komputer Fakultas MIPA Untan dengan tujuan mendeteksi anomali atau keanehan, mengidentifikasi perangkat-perangkat yang terhubung, serta menemukan potensi pelanggaran. Pada metode yang digunakan adalah dengan melakukan package capturing selama 30 menit menggunakan Wireshark. Dari hasil analisis ini, menunjukkan dominasi lalu lintas broadcast maupun multicast dengan protokol MDNS dan SSDP, mengungkap identitas perangkat seperti iPad dan Android, serta nama pengguna seperti Lestari dan Evi, seperti hasil yang kami temukan, serta indikasi penggunaan media sosial, serta musik yang dapat membebani bandwidth untuk keperluan akademik. Nah, adapun latar belakang dan rumusan masalahnya, sini ada konteks akses point di lab komputer FMIPA itu bersifat terbuka. Jadi lebih rentan terhadap penggunaan tidak terautorisasi dan aktivitas non akademik dibanding jaringan kabel yang terkontrol. Jadi masalah utamanya ada tiga, yaitu siapa pengguna berdasarkan identitas perangkat, apakah ada penggunaan bandwidth untuk kegiatan non akademik, dan yang terakhir, seberapa besar resiko kebocoran informasi sensitif. Tujuannya untuk mengidentifikasi aset terhubung, mendeteksi pola komunikasi aplikasi, dan memberikan rekomendasi peningkatan privasi serta efisiensi bandwidth. Pada landasan teori, digital forensik merupakan proses mengidentifikasi, preservasi, menganalisis, serta menyajikan bukti yang bersifat digital dengan sah di mata hukum. Lalu, chain of custody ialah prosedur mendokumentasi kronologis dari hasil pengumpulan hingga ke penyimpanan dari bukti digital agar menjamin integritas tanpa manipulasi. Dan Wireshark merupakan protokol network protocol analyzer untuk mendapatkan lalu lintas real time serta menampilkan dengan format human readable atau mudah dibaca oleh manusia, serta mendukung ratusan protokol seperti TCP, IP, HTTPS, DNS, dan MDNS. Di sini lanjut ke tahapan forensik. Acquisition itu untuk pengambilan data dari sumber asli tanpa perubahan. Ada preparation, menjaga keaslian dan integritas data yang diakuisisi. Analisis, memeriksa data menggunakan metode teknis untuk menemukan bukti. Dan reporting, penyajian temuan dalam laporan sistematis dan mudah dipahami. Pada metodologi investigasi, peralatan yang digunakan adalah laptop dengan OS Windows 11, Wireshark untuk melakukan package capturing, serta target yang merupakan access point di area lab komputer Fakultas MIPA. Dari hasil package capturing, didapatkan file yang kami simpan dengan nama capture labcom MIPA 10.11.25. Ini merupakan tanggal perekaman pada tanggal 10 bulan 11 2025 pada jam 13.00 hingga 13.30 PCAP dengan durasi 30 menit menggunakan metode wireless traffic sniffing. Dengan langkah analisis pertama, yaitu adalah menyiapkan serta menghubungkan dengan koneksi access point. Kedua, yaitu melakukan setup pada Wireshark untuk melakukan perekaman. Ketiga adalah melakukan perekaman lalu lintas jaringan selama 30 menit. Keempat adalah menganalisis file PCAP dengan tujuan menemukan anomali serta kebocoran identitas. Serta yang terakhir adalah mengkompilasi atau menggabungkan seluruh temuan menjadi laporan akhir. Nah, di sini ada temuan forensik utamanya. Identitas perangkatnya itu protokol MDNS UDP dengan
port 5353 mengungkap hostname Lestari menggunakan iPad 9 Gen J181AP. Yang kedua ada hostname-nya itu MacBook Pro EV yang perangkatnya MacBook Pro 17,1. Aktivitasnya itu salah satunya Telegram, HTTP post ke IP 91.108.56.111. Nah, ini menunjukkan server Telegram di Singapura. Itu terus ada layanan hiburan yang terdeteksi yaitu protokol Spotify untuk streaming musik dan casting. Pada timeline investigasi, pada pukul 13.00 dimulai package capturing dengan interface. Pada pukul 13.02.12 terdapat koneksi broadcast dengan protokol MDNS dari perangkat Android device. Namun tidak ada informasi lebih lanjut dari hasil ini. Kemudian pada pukul 13.05.23 terdapat koneksi yang setelah dilakukan analisis berasal dari device iPad milik Lestari dengan protokol MDNS. Kemudian pada pukul 13.08.45 terdapat kembali koneksi yang setelah dilakukan analisis berasal dari device MacBook milik Evi. Kemudian pada pukul 13.12:10 terjadi handshake atau proses koneksi dengan protokol TCP ke IP 91.108.56.111 yang setelah kami analisis merupakan server Telegram. Kemudian pada pukul 13.20:45 terdapat sebuah perangkat yang mencoba terhubung ke Spotify. Dan pada pukul 13.30.00 proses perekaman dihentikan. Nah, lanjut ke interpretasi dan resiko. Ya, pertama ada kebocoran privasi nama asli pengguna. Contohnya seperti Lestari dan Evi tadi terpampang pada paket broadcast karena tidak ada client isolation, memudahkan profiling oleh pihak lain. Yang kedua, penggunaan non-akademik lalu lintas ke server Telegram dan Spotify menunjukkan penggunaan bandwidth untuk aktivitas pribadi atau hiburan pada jam akademik. Yang ketiga, konfigurasi jaringan terbuka. Akses point tanpa isolasi klien memungkinkan perangkat saling memindai, menciptakan celah keamanan signifikan. Kesimpulan dari analisis ini, jaringan yang digunakan oleh perangkat pribadi yang dalam analisis ini ditemukan dari dua perusahaan besar, yaitu Apple dan Android dari Google. Kemudian, terdapat celah privasi yang signifikan karena tidak menerapkan client isolation, serta bandwidth yang ada juga digunakan untuk keperluan aktivitas non-akademik. Rekomendasi keamanan yang kami sarankan yang pertama itu adalah mengaktifkan access point isolation untuk mencegah pemindaian antar perangkat, menerapkan QoS atau quality of service sebagai standar pengelolaan untuk membatasi bandwidth aplikasi hiburan, serta melakukan edukasi terhadap pengguna untuk menggunakan filter nama samaran jika terhubung ke jaringan publik. Sekian presentasi dari kami, terima kasih.